Dengan menggunakan dasar pemikiran yang sama, kita bisa menghitung nilai sekarang ya, atau present value dari penerimaan atau pengeluaran yang akan terjadi di masa yang akan datang di kemudian hari. Jadi contoh, kalau seandainya kita akan menerima katakan Rp 1.150.000 setahun lagi, ya kan? Dengan tingkat bunga yang relevan itu 15%, ya. Nanti kita akan bahas apa maksudnya tingkat bunga yang relevan 15% gitu ya. Tapi kalau seandainya kita dijanjikan 1.150.000 setahun lagi dengan tingkat bunga yang relevan 15%, maka nilai dari perjanjian itu adalah ya, nilai ini dibagi 1 tambah 0,15 atau 1 juta. Jadi present value dari 1.150.000 dalam kasus ini adalah 1 juta. Nah, rumus umumnya ini adalah PV ya, present value, sama dengan CN dibagi 1 plus R bunga pangkat N. Ya. Atau CN ini yang kita sebut sebagai arus kas pada tahun ke N. Oke. Atau kadang bisa juga orang tuliskannya sebagai begini, CN dikalikan 1 per, ya ini sama aja ya. Nah, 1 per 1 tambah R pangkat N yang pengalinya inilah yang disebut sebagai discount factor. Ya. Nah, kalau kita lagi males menghitung discount factor, kita bisa lihat pada tabel yang suka disebut sebagai tabel nilai sekarang dari Rp1 gitu ya. Itu ada sendiri. Nah, sama seperti sebelumnya, kita juga bisa melihat dampak perbedaan suku bunga compounding pada perhitungan present value ya. Misalnya kalau kita akan menerima Rp1.000 pada 10 tahun yang akan datang. Misal kita akan menerima Rp1.000 pada maka penerimaan tersebut hanya punya nilai 250 di saat ini dengan tingkat bunga 15% tahun ya, dengan asumsi tingkat bunga 15% per tahun ya. Jadi ini mengilustrasikan penurunan nilai rupiah kalau seandainya inflasi semakin tinggi, karena yang tingkat bunga yang relevan yang tadi kita bahas itu dia juga bisa in some way sejalan dengan tingkat inflasi. Kalau misalnya ya, kasus lain, misalnya kita akan menerima 10 juta pada akhir tahun ketiga. Dengan tingkat bunga yang relevan
8% per tahun. Ya kan? Maka perhitungan present value-nya ini adalah ya tadi yang CN-nya ini 10 juta dibagi dengan 1 tambah bunganya 0,08, maka 3, hasilnya adalah 7,94 juta. Ya. Nah, dengan analogi yang sama kita juga bisa menghitung present value suatu arus kas ya, apabila bunga dihitung, diterimakan atau dibayarkan lebih dari 1 kali dalam setahun. Ya. Kalau bunga lebih dari tahun, ya kan? Rumus umumnya menjadi PV sama dengan CN dibagi 1 tambah R per M, kan? Ini N kali M, gitu. Nah, dimana M ini adalah berapa kali bunga yang dibayar dalam setahun. Contoh mirip dengan yang di atas tadi, jadi RP 10 juta 3 tahun 8% per tahun, tapi sekarang bunga dibayar 4 kali dalam setahun, atau dengan kata lain setiap 3 bulan berarti ya. Hasilnya adalah PV kita tinggal masukin tadi 10 jutanya, kemudian dibagi dengan 1 tambah 0,08 dibagi 4 kalikan 3 kali 4 ya, dapatnya 7,88 juta ya. Nah, apabila tingkat bunganya digandakan secara terus-menerus tadi yang mendekati ini, maka kita dapatkan PV-nya ini sama dengan CN dibagi E pangkat N kali M. Ya. Jadi, apabila kita akan menerima C1 pada waktu ke-1, C2 pada waktu kedua, demikian seterusnya sampai CN pada waktu ke N, dan tingkat bunga yang relevan setiap waktunya adalah R, ya, jadi misalnya terputus-putus nih. Pertama kita terima C1 pada waktu ke-1, C2 pada waktu kedua, dan CN pada waktu ke N, ya. Jadi misalnya, nih saya tulis biar nggak bingung. C1 di T1, C2 di T2, sampai seterusnya sampai CN di TKN, ya. Dimana tingkat bunga yang relevan dengan bunga itu R, maka present value dari penerimaan-penerimaan tersebut ini adalah langsung aja. Jadi C1 dibagi 1 plus R tambah C2 dibagi 1 plus R kuadrat, seterusnya sampai CKN dibagi 1 plus R pangkat N, ya. Nah, kalau seandainya C1 sama dengan C2 sama dengan CN, maka persamaannya ini bisa kita tuliskan menjadi PV sama dengan C dibagi 1 plus R tambah C dibagi seterusnya sampai ke C. Oh nggak CN lagi ya, kita
karena kita sudah sepakat dia semuanya C, dibagi 1 plus R pangkat N. Ya, yang bisa kita tuliskan, kita tarik keluar C-nya, sehingga dalamnya tinggal 1 dibagi plus R tambah Oke. Nah, angka yang dalam tanda kurung besar ini yang kita sebut sebagai discount factor annuity. Ya. Jadi kita bisa ngelihatnya juga nanti pakai table aja. Discount factor annuity dari rupiah 1 gimana. Ya. Nah, perhatikan juga bahwa dalam menghitung tadi PV, ya, kita bisa menuliskan PV ini kan sama dengan CN dibagi 1 tambah R pangkat N. Nah, karena kita menganggap tingkat bunga relevan setiap waktunya itu sama, tapi kalau tingkat bunga yang relevan pada tahun ke-1 ya, kalau bunga ya, misalnya di T1 adalah R1, T2 adalah R2 ya, dan seterusnya, maka PV-nya ini adalah C2 dibagi 1 tambah R1 dikali 1 tambah R2. Simple ya. Kalau sebelumnya kan tinggal kita kuadratin, tapi karena ini beda, jadi dikali R1 kan R2. Nah, cuma untuk menyederhanakan, memang sering diasumsikan bahwa R1 sama dengan R2 sama dengan Rn sama dengan R. Nah, yang kedua perlu diperhatikan adalah bahwa dalam penentuan tingkat bunga, kita tidak harus menggunakan tingkat bunga simpanan di bank. Kenapa? Karena tingkat bunga yang relevan harusnya memperhatikan unsur resiko. Jadi yang tadi kan kita ngebahas soal tingkat bunga relevan. Ya. Ini harusnya ada faktor risiko. Karena semakin tinggi resiko, maka bunga juga harus makin tinggi. Ya. Jadi inilah yang dimaksud bahwa kita perlu memperhatikan faktor risiko waktu kita memperhatikan konsep nilai waktu uang. Jadi hal inilah yang menyebabkan kenapa kalau kita memaksimumkan nilai perusahaan itu tidak identik dengan memaksimumkan EPS ya, earning per share. Oke.